A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pada siang hari ini seperti biasa rabuan kita di Hafara, tempat dan wahana kita untuk belajar bersama, untuk kita bisa membuka pikiran dan membuka hati, yang kita di sini mudah-mudahan terus menjadi murid semesta yang bertumbuh dan kita bisa menikmati pembelajaran siapapun yang hadir. Dan siang hari ini kita kedatangan guru kita, Kang Dani Adam. So tidak berpanjang lebar, kita tepuk tangan dulu dong buat Kang Dani. Kang Damang sehat, Kang? Alhamdulillah, ngabu kumaha kabarna? Sehat. Saya ini lucu pisan mic-nya, Kang. Cute gitu, imut gitu ya. Tapi jelas Kang, Jelas, Oke. jelas, bagus. Itu dikecilin dikit kayak tusuk gigi, Kang. Bagus yang lebih kecil lagi lebih bagus. Keren, Kang. Kang Dani nuhun pisan, kita tepuk tangan dulu dong buat Kang Dani. Iya. Terima kasih Kang Dani atas waktunya, atas kesediaannya untuk hadir di ruang online kita yang saya rasa siang hari ini. Mari kita siapkan pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran kita untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh Kang Dani, karena saya rasa ini penting gitu ya. Maksudnya ini sesuatu yang saya rasa kita butuhkan gitu ya untuk terus belajar gitulah intinya. So siang hari ini kemarin karena mungkin saya bikin VT tentang luka gitu ya, terus Kang Dani ngerespon kita bikin gimana cara beresin luka yuk gitu. Nah alhamdulillah nggak lama kita bisa merealisasikan. So Kang, tidak berpanjang lebar, mungkin seperti biasa akan memberikan pemaparan dan kita akan banyak berdialog. So teman-teman jangan sungkan-sungkan kalau mau ada pertanyaan, ada sesuatu yang mau disampaikan, boleh lewat raise hand atau lewat typing gitu. So Kang, mangga di haturanan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Oke. Jadi memang kemarin kita lagi mau bahas luka. Ya, kenapa kita menyampaikan tentang luka ini? Memang setiap perjalanan dari kita, perjalanan jiwa kita tuh pasti semua orang mengalami luka gitu ya, gitu Kang ya. Nah, jadi ini mungkin sebagai wawasan, pemahaman yang bisa diambil oleh kita sebagai awareness gitu ya, bagaimana cara melepaskan atau mengalami tanda kutip kebahagiaan yang sering kita sebut-sebut gitu ya. Nah, jadi langsung aja bahwa luka ini sudah terjadi atau endapan emosi ini sudah terjadi ketika kita sudah di dalam kandungan ya. Di dalam kandungan kita tuh merekam berbagai macam pemikiran, emosi, ya, perasaan itu dari orang tua kita, terlebih ibu kita kan, gitu ya. Nah, disitulah kita mulai membentuk jiwa kita. Ya, jadi semua jiwa yang kebentuk itu dari semua rekaman yang ada ketika kita dalam kandungan. Ya. Nah, bibitnya sudah ada nih, misalnya bibit kesedihan, bibit merasa tidak bernilai, atau mungkin bibit yang bagus-bagus gitu ya. Sehingga di dalam kelahiran kita itulah salah satu yang membuat matriks kehidupan kita itu terwujud ya. Jadi ada faktor-faktor, ada data-data yang memang kita dapatkan di sana. Nah, kemudian ketika sudah dewasa kita diajarkan sesuatu dan di situ kita memperoleh data lagi ya. Dan kita sudah diminta tanda kutip untuk berkeinginan di sana ya, berkeinginan untuk bahagia, berkeinginan untuk kesuksesan, keberhasilan, kemudian diterima ya. Akhirnya kita di sana meminta ya penghargaan lah dan lain sebagainya, karena dari cara pandang orang tua kepada kita merasa kita tuh tidak sempurna, jadi harus diubah gitu ya. Jadi kita tuh dalam perjalanannya itu banyak dari keinginan untuk diubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tuanya ya. Nah, ketidakbebasan di sana ya, atau kesejatian kita mulai terlepas di sana ya, mulailah muncul value ya yang kita miliki, kesimpulan tetap terhadap sesuatu, kemudian emosi, kemudian habit ya, sudut pandang dan lain sebagainya. Nah, banyak tuh tumpukan-tumpukan yang
akhirnya di sana bisa jadi menjadi sebuah program gitu ya. Nah, program-program ini akhirnya mewujud juga dengan pengalaman-pengalaman kita ya. Nah, di dalam pengalaman-pengalaman kita muncullah rasa tidak nyaman, nyaman dan tidak nyaman ya. Keduanya itu ada ya. Nah, biasanya rasa ketidaknyamanan ini yang disebut tanda kutip penderitaan ya, tergantung kedalamannya ya. Kalau luka itu kan kayak dalam gitu kan, atau minimal tidak nyaman deh kita diri kita. Itu karena kita memiliki bibit yang di dalamnya sudah ada. Jadi kalau kita tidak ke-trigger, itu berarti kita memang itu nggak ada. Tapi kalau kita ke-trigger, ya misalnya ketika ingin dihargai, kemudian kita marah, ya, atau ketika ingin mengatur sesuatu, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita akhirnya marah juga. Nah, marah ini bisa terjadi karena punya keinginan untuk mengatur. Nah, dari siapa kita belajar ingin mengontrol ini gitu ya, ingin mengubah dan lain sebagainya. Tentunya di sini adalah untuk penyembuhan luka ya, sebenarnya benar-benar bisa clear ya. Asalkan yang menyembuhkan ini adalah kesadaran. Jadi pendasaran akunya ini harus jelas dulu. Ya. Jadi yang mengalami segala memori, segala cerita dengan segala pemikiran, perasaan dan emosinya itu ada seseorang yang bernama titik-titik-titik sebagai aku siapa. Nah, bayangkan si aku ini ingin menyembuhkan, ya, cara apapun nggak akan sembuh-sembuh. Karena si aku ini yang yang mengusahakannya gitu. Ya. Si aku ini tidak bisa sembuh karena dia masih punya sudut pandang bahwa memang ada yang salah pada diri saya. Ya, saya memang tidak sempurna karena kita kan si aku yang ini tuh dijejelin konsep-konsep itu kan, konsep diri dan lain sebagainya. Nah, kemudian akhirnya banyak dari lack of ya, dari kekurangan untuk menambahkan, untuk mengubah sesuatu pada diri kita. Ya, nah kalau kita dari sisi sudut pandang kesadaran, kesadaran ini adalah diri kita yang sejati, yang sudah sempurna, yang sudah lengkap, ya dengan versi masing-masing. Ya, tetapi kita menyadari ada program-program tentang aku yang mengalami cerita itu. Jadi ketika kita mau melepaskan emosi, mau melepaskan pemikiran-pemikiran yang mensabotase, yang membelenggu diri kita, itu siapa? Itu adalah kesadaran. Ya, jadi kita harus pindah state dulu, Kang, gitu ya. Kita pindah state dulu kepada kesadaran. Kita kan sering diajarkan jeda ya. Jeda, akhirnya di situ kita berjarak ya. Ya, berjarak ini adalah untuk mengidentifikasi siapa yang tersakiti. Ya, kalau bahasanya ini tentang luka batin misalnya kan, siapa yang tersakiti? Oh, ada ego di sana, ada keakuan di sana, ada aku yang bernama Dani yang mengalami ini. Tapi itu semuanya tentang cerita. Ya, itu tentang memori. Yang di dalamnya di situ adalah tentang ada value, ya, ada tentang kesimpulan, sudut pandang terhadap peristiwa itu, yang semuanya terdistorsi oleh pemaknaan yang sudah diintervensikan di luar diri kita sebelum-sebelumnya. Nah, ketika kita sudah mulai ada jarak di sana, bahwa yang terluka itu adalah story gitu ya, keakuan, ego, bukan aku kesadaran, karena kesadaran itu tidak pernah terkotori. Ya, cuma karena tidak sadar, ini masuk ke dalamnya, masuk ke dalam cerita itu dan menghayatinya lagi gitu kan gitu ya. Ya, kalau menghayati login kan. Habis login subscribe lagi. Aduh, berlangganan. Ya, jadi berlangganan tentang si pemarah, si baperan, si
tersinggungan misalnya kan gitu ya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena ada punya pendaman-pendaman emosi yang sudah terjadi pada sebelum-sebelumnya. Nah, cuman kita tidak pernah diajarkan dari kecil untuk menerima emosi ini sekaligus walaupun ini tidak nyaman gitu kan. Emosi yang tidak nyaman itu kita tidak pernah diajarkan. Selalu diajarkan untuk lari. Kalau kamu nggak nyaman, cari ini. Kalau nggak nyaman, cari itu. Ya, kalau nggak nyaman, segera misalnya kerja misalnya nggak nyaman di sana, pindah ke tempat lain. Nggak ada yang salah sih dengan pilihan itu dengan pindah kerja. Cuma atensinya apa? Ya, based on-nya apa nih? Kalau based on-nya itu dari pelarian, ya, ada sesuatu yang tidak nyaman yang kita tolak, itu justru adalah akan terjadi ngelooping terus menerus. Ya, jadi segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu karena punya data yang paling besar itu adalah di emosi. Ya, ketika emosi merasa tidak bernilai, misalnya kan, kemudian sedih. Ya, kalau di David Hawkins juga ada rasa malu gitu kan yang paling rendah. Mau kemanapun khusus misalnya ya dan lain sebagainya. Kalau si atensinya ini merasa tidak bernilainya belum dilepaskan, itu apapun caranya akan ngeluping lagi. Ada aja eh, orang peristiwa yang datang untuk menegaskan bahwa kamu memang tidak bernilai gitu. Tapi kita selalu lari kan, lari dan menyalahkan orang lain, nunjuk orang lain. Dia tidak menghargai saya, tidak mencintai saya, tidak memperhatikan saya, terus tunjuk ke sana. Ya, jangan kita diajarkan untuk menerima emosi itu seapa adanya dengan ketulusan kita. Karena semua emosi itu sebenarnya tidak jelek, ya. Semuanya netral. Pemaknaannya yang membuat itu menjadi benar dan salah, baik dan buruk ya, gitu. Pemaknanya itu. Padahal semua emosi yang datang itu adalah utusan dari Tuhan. Untuk apa? Untuk mengehkan sesuatu bahwa kamu berpegangan selain aku, selain Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penyayang. Misal, ketika berpegangan, jangan itu. Kalau misalnya berpegangan kepada kebahagiaan aja, kan kadang-kadang kita meditasi atau belajar ini kan ingin berkelapangan kan ya, bahagia. Ada Dapat tuh, tujuan, ada ada tujuan. tujuan, ingin tenang. Dapat tuh itu misalnya, dapat bahagia, kemudian kita tidak sadar tuh berpegang kepada rasa itu, pengen gitu terus menerus. Ya, ketika berpegang dengan kebahagiaan itu pun, itu akhirnya menjadi jebakannya. Ya, jadi sebetulnya tidak perlu dipegang tuh si kebahagiaan itu, karena bahagia itu sudah menjadi sendirinya dan sudah apa adanya. Ya, kalau dipegangin ke sesuatu yang mau lepas gitu kan, seolah-olah dia mau lepas. Jadi pemikiran beranggapan bahwa bahagia itu adalah sesuatu yang keluar masuk gitu. Jadi kalau saya lihat ya dari pengalaman saya, mungkin Abu juga ngalamin, ada sebuah rasa yang nggak pernah hilang, nggak pernah lepas, itu kebahagiaan justru, rasa kelapangan. Kalau marah bisa lepas, sedih bisa lepas, ya. Rasa cinta, ya apalagi cintanya transaksional gitu ya, itu bisa lepas, bisa datang gitu kan gitu. Nah ada kelapangan tuh. Jadi dalam kondisi apapun, lapang itu selalu ada. Jadi nggak perlu dipegangin. Tetapi karena pikiran menganggap bahwa ini saya harus pegangin, dan saya pengen begini terus rasanya, lapangnya gitu ya, bahagianya, justrulah itu akhirnya ada semacam paradoks ya, yang justru akan tanda kutip diuji lah. Ya. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya sudah ada, tinggal mengizinkan saja gitu ya. Gitu. Nah, balik lagi bahwa kita tidak pernah diajarkan untuk menerima ketidaknyamanan, rasa ketidaknyamanan, itu akhirnya kita kejebak dengan dualitas ya. Kita akhirnya masuk kepada cuma salah satu rasa saja yang menyenangkan, yang nyaman saja. Dan menolak rasa yang tidak nyaman.
Ketika menolak rasa tidak nyaman, berarti kita nge-push dia atau menekan atau lari dari sana, ya, atau saking tidak nyamannya mengekspresikannya. Begitu. Nah, ada 3 hal yang tidak tepat dalam menghadapi emosi. Satu, menekan, ya. Kita bilang bahwa ya sudahlah gitu kan, mau apa lagi gitu kan. Ya udahlah, kita ikhlasin aja lah gitu ya. Kita move on aja lah. Tapi coba dicek, benar nggak bahwa rasa itu sudah hilang? Atau hanya ditekan aja dengan perkataan-perkataan itu? Langsung bypass, nggak pernah diproses, nggak pernah deal sama emosinya, ya, dan tidak pernah menggalinya, ya. Nah, makanya beberapa emosi luka batin ini menjadi jalan cahaya karena ada self inquiry gitu. Kalau cuma langsung bypass, langsung apa, kan banyak melakukan spiritual bypass lah ya, atau apapun juga caranya gitu bypass, itu nggak pernah terjadi transformasi. Semuanya karena shifting dari dasar penolakan, dari dasar pelarian, ya. Yang kedua, yang sering dilakukan adalah mengekspresikannya. Jadi ketika tidak nyaman, ada marah, terus diekspresikan gitu. Ya, marahnya atau sedihnya gitu ya. Ada juga diekspresikannya lewat jurnal misalnya atau daily apa? Diary ya, diary misalnya, atau nulis lagu misalnya, atau nyanyi, menghayati banget diekspresikan tuh. Itu makin jadi makin teraplikasi. Kalaupun mau pakai jurnal, jurnal itu sebenarnya untuk memindahkan, menyadari hal apa saja yang ini terjadi gitu. Sehingga ngeh bahwa ini yang perlu dilepaskan. Jadi jangan menulis jurnal itu juga, jangan cuma hanya menulis saja ya, tanpa menyadari bahwa ini sesuatu yang seharusnya tidak dipegang lagi, tidak dilepas lagi. Ini malah dihayati gitu ya, menghayati banget gitu ya. Ya, itu pertama. Kedua, yang ketiga lari. Ya, lari misalnya bisa meditasi sekalipun itu bisa jadi pelarian. Ya, pengen tenang, ya pergi ke sebuah tempat, ya gitu. Nah, akhirnya apapun juga ya, mau refreshing katanya, healing dan segala macam, ya, itu juga semuanya cek ya. Nggak ada yang salah dengan itu. Coba cek, disadari apakah kita lari. Ya, atau boleh kita datang ke sebuah tempat, tapi kita memilih tempat itu untuk melakukan perjalanan ke dalam. Kalau memang kita perlu space di sana, ya. Tapi kebanyakan enggak kan, hanya ya buat pelarian itu senang-senang gitu kan, tapi tidak menyelesaikan si emosinya. Nah, bayangan bertahun-tahun di sana, tumpuan-tumpuan emosi yang pernah diselesaikan, ya. Yang terjadi akhirnya bisa merembet ke aspek segala macam, ya, bisa ke relationship, bisa ke parenting, bisa ke finansial, bisa ke pekerjaan, ya, bahkan ke spiritual sekalipun, ya. Tidak akan merasa terbebaskan, tidak akan pernah memiliki jiwa yang tenang jika kita tidak pernah berdamai dengan kegelapan, ya. Biasa kegelapan, ketika kita gelap, ya, itu apa yang dirasakan? Takut, ya. Terus akhirnya cepat-cepat nyalain lampu kan gitu ya. Kita tidak pernah benar-benar diajarkan untuk menerima kegelapan itu, ya. Nah, padahal kalau di psikologi ada shadow gitu Kang, gitu ya. Shadow work itu kan berkaitan dengan kegelapan ya, yang kita benci, yang kita takuti gitu ya, yang kita tidak suka dan lain sebagainya. Nah, dan semua sensasi itu memang tidak nyaman, tapi bagaimana ketika kita bisa menerima semua sensasi itu, disitulah mulai terjadi pencerahan. Ya, tapi kalau masih terus-menerus kita lari, ya, ya malah akan menambah tumpukan-tumpukan emosi, pendaman-pendaman makin kencang, gitu. Nah, ada keempat cara menghadapi emosi itu adalah dengan melepaskan. Kenapa? Karena emosi itu hanya come and go aja sebenarnya. Nah, selama ini ketika kita rasa tidak nyaman, itu kita suka pegangin. Contoh, nah, kenapa dipegangin sih? Misalnya ada seseorang yang disakiti oleh pasangannya misalnya gitu ya.
disakiti oleh pasangannya, merasa terzolimi gitu ya. Kemudian dia memegang rasa sakit itu, ya dia bisa pengaruhnya bisa ke mental, bisa juga ke fisik ya, ke fisiologinya udah kena misalnya kan. Kenapa dia megang itu? Dia memegang itu sebagai tanda ya, dan membuktikan kepada orang banyak bahwa saya tersakiti oleh dia, nah, oleh orang lain lah misalnya gitu. Jadi keinginan untuk membuktikan, keinginan untuk sebagai tanda gitu, bahwa saya itu sebagai victim loh gitu. Nah, siapa yang melakukan itu? Ego kita kan. Ego yang memang sifatnya memiliki keinginan ini. Tapi kalau di wilayah kesadaran, itu tidak diperlukan. Karena kesadaran ini adalah kebebasan itu sendiri. Jadi, ketika bahwa ada apapun yang terjadi ya di luar sana, kemudian ada ego dan tubuh kita bereaksi atas sensasi itu, ya, ketika langsung shifting kepada kesadaran, langsung sadar bahwa itu bukan saya, ya, dalam arti itu hanya programming, itu hanya keinginan-keinginan. Ketika dilepaskan, ya, rasa marah, tersakiti itu sudah lepas dengan sendirinya sih. Ya, jadi tapi tantangannya adalah seberapa melekatnya kita terhadap ego itu. Seberapa melekatnya si ego kita terhadap keinginan-keinginan ini. Ya, begitu. Malah ini bisa berefek kepada apa ya? Organ tubuh gitu ya. Kalau boleh saya bisa share, boleh Kang? Lanjut Kang, PPT tinggal. bisa ya? Mm-mm. Oke. Nah, kalau dari apa kacamata hardware-nya, jiwa itu tuh ada di otak. Ya, semua program, termasuk sudut pandang, ya, dan belief dan lain sebagainya, memori itu ada secara hardware itu pasti harus ada hardware-nya kan. Kayak laptop ini nih, ada software-nya untuk menyimpan semua algoritma dan memori itu ada hardware-nya. Nah, hardware-nya jiwa itu adalah otak, ya. Jadi, misal di dalam otak kita, ya, di hipokampus kita menyimpan misalnya jika saya tidak dihargai, ya, saya akan marah karena kebiasaannya begitu. Itu tersimpan di hipokampus. Ya. Kemudian amigdala itu adalah seperti alarm sebagai sinyal. Jadi ketika panca indera kita menangkap sesuatu sensasi kita tidak dihargai, amigdalanya nyala, ya, bergetar. Kemudian diteruskan ke hipotalamus. Nah, hipotalamus ini yang akhirnya mengeluarkan hormon-hormon sehingga kita punya feel, tubuh kita punya feel marah itu. Ya. Jadi antara software ya dan hardware itu berkesinambungan. Nah, kita juga perlu tahu bahwa kenapa sih ada rasa marah yang feel-nya dapat banget di tubuh kita? Karena ada program itu, ya. Jadi ada yang kerja nih di otak kita sebetulnya ya. Dan bagaimana kita melepaskan segala data, memori, story itu ya yang ada di hipokampus. Ya, gampangannya begitu. Ya, kita lepasin sehingga kita jadi netral, sehingga amigdalanya tidak menjadi sensitif gitu. Biasanya sensitif, makanya ada bahasa amigdala hijack ya. Kalau mungkin di Netflix ada tuh ya. Nah, bagaimana kinerja si amigdala. Nah, kemudian bayangkan kalau misalnya di hipokampus ini memiliki data emosi-emosi, memori yang destruktif nih. Berarti hormon-hormon yang keluar, yang dikeluarkan oleh hipotalamus, itu hormon-hormon kortisol, ya, adrenalin yang berlebihan dan lain sebagainya. Dan mempengaruhi kimia tubuh yang membuat akhirnya tubuh jadi tidak selaras. Ya. Contoh misalnya apa ya? Sebentar, saya cari dulu. Nah, ini. Misalnya, nah ini
adalah beberapa bagian, ya, beberapa bagian yang di tubuh yang diliputi oleh emosi-emosi yang kejebak, Hmm. ya, gitu. Jadi ada di bagian mana nih? Dada misalnya kan. Sebentar saya. Nah, misalnya ini lebih jelas kan? Aman, jelas. Oke, misalnya di bagian paru-paru, di bagian dada, itu berkaitan dengan grief, sorrow, ya, kehilangan sangat dalam, ada sadness sangat dalam, loss sesuatu, ya. Itu ada di story-nya tuh. Story memori yang terjadi di perjalanan si akunya itu. Maka si aku ini yang sakit sebetulnya, bukan kesadaran, ya. Kemudian misalnya apalagi ya? Liver misalnya kan, liver problem adalah di anger center. Ya, jadi ada anger dan rage, ya. Jealous yang sangat mendalam gitu kan, kemarahan yang sangat dalam, itu ada di liver, ya. Tinggal kontennya aja perlu digali biasanya kalau saya kan, sehingga keinginan apa sih sebenarnya yang akhirnya itu muncul, kemarahan itu muncul. Nah, ketika ini masih ada, maka sakit apapun juga eh apa ya, ia akan terus menerus memproduksi si hormon-hormon yang membuat itu menjadi solid gitu, Hmm. ya, begitu. Jadi eh bagaimana ketika melepaskan itu semuanya itu. Nah, kalau saya adalah bagaimana menyadarkan dulu bahwa diri dia adalah bukan ini. Oke. Dipisahkan dulu, Kang. Tapi Hmm. jangan sampai ketika datang saya yang sakit. Nah, jangan, Hmm. kalau saya yang sakit, diobatin apapun tetap aja sakit karena sudah melebeli buat dia sakit. Oke. Dan dia ada di state keakuan itu. Tapi ketika dilepaskan dan melihat keakuan, kesadaran ini melihat keakuan, kan sudah bukan keakuan itu, Hmm. Hmm. ya kan? Keakuan ini yang akhirnya eh bisa dibereskan oleh kesadaran, ya. Dan itu relatif lebih cepat. Oke. Jadi ada Ya, Kak. separasi dulu gitu ya, Yes, mana betul. aku yang sakit gitu ya. Betul. Oke, Kalau Kang. aku yang sakit itu kan berkaitan dengan dari story kan, Hmm. gitu. Ya. Nah, gitu. Nah, jadi di sana ya. Jadi apapun juga masalahnya, misal juga apa ya? Misal dari finansial misalnya kan. Ketika finansialnya itu ada rasa kekurangan, si aku yang kurang, si aku yang susah gitu ya, merasa susah dalam mendapatkan finansial dan segala macam, mau gimana pun tetap akan ngeluping, Hmm. ya. Once ketika akhirnya kita melakukan separasi itu, bahwa kita adalah yang menyadari keakuan yang merasa kurang itu, dan kita sadar merasa kurang ini dari story yang dibuat atau yang dialami. Tapi kan hanya story doang, ya. Jangan masuk login ke sana gitu kan. Oke. Karena yang namanya free will itu, kita bebas memilih kehidupan kita seperti apa, itu adalah kesadaran. Keakuan nggak pernah ada free will. Dia akhirnya akan terus-menerus mengalami karma. Once ketika akhirnya jadi kesadaran, itu terbebaskan, ya. Jadi akan ngeluping terus tuh kalau keakuan. Terus menerus. Nah, ini ya. Jadi apapun yang terjadi itu, kalau kita ada ke-trigger, kita bisa menyadarinya. Nah, yang tidak mudah adalah biasa itu adalah saking lekatnya ego mengakui bahwa kita merasa tidak nyaman, merasa bahwa kita tuh marah, ya, merasa cemburu misalnya kan gitu, merasa iri. Oh, enggak kan gitu. Ah, Hmm. enggak. Hmm. Ah, biasa aja gitu kan lihatnya. Nah, tidak pernah mengakui. Jadi nggak pernah selesai gitu. Ya. Makin umur, tumpukan emosi makin makin tebal kan. Ya. Nah, disitulah mulai, karena memang kita nggak pernah bersih-bersih, kenalah ya ke bagian-bagian tubuh akhirnya kan gitu. Atau ketidakbahagiaan ini makin terlihat gitu ketika nama